Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di depan teras. Marilah kita bekerja keras agar rezeki meluncur deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian harapkan dan kalian inginkan bisa terwujud ya, amin. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas hari ini, dan di sini tuh aku lagi mau masak ya. Tapi sebelum aku mulai memasak, aku tuh mau siapin dulu bahan-bahan buat masakan aku. Nah, kali ini tuh aku mau bikin daun ubi tumbuk lagi ya teman-teman, karena memang sedoyan itu sih sebenarnya aku sama daun ubi tumbuk. Cuman kadang itu mager aja gitu ya, karena menurut aku kerjanya itu banyak gitu ya, karena harus numbuk-numbukin daun singkong kan. Nah, tadi itu di awal aku tuh udah tumbuk-tumbuk untuk bawang merah sama bawang putih, itu tuh nggak terlalu banyak ya, sesuai selera aja. Lanjut di sini tuh aku tumbuk-tumbukin daun singkongnya ya teman-teman. Daun singkongnya ini tuh udah aku cuci tadi ya teman-teman. Tadi tuh sebenarnya aku pergi sama kakak ipar aku buat nyari daun singkong ini, dan aku tuh sebenarnya bawa handphone teman-teman. Cuman ribet repot banget ya, ngerikot gitu kan. Jadi mager banget aku ngerikotnya. Makanya aku tuh nggak record pas aku lagi ngambil daun singkong ini ya, karena aku ngambilnya itu di tepi jalan raya teman-teman, yang ada tumbuh di tepi jalan gitu ya. Jadi itulah yang kami ambil tadi. Nah, di sini tuh aku tumbuk-tumbukin aja, pokoknya sesuai dengan selera aja sih ya kalau untuk tingkat kehalusannya. Sebenarnya kalau ada lesung itu enak ya teman-teman, semua bahan itu tuh bisa langsung ditumbukin sekaligus gitu. Cuman apalah daya aku nggak ada lesung, jadi ya udah pakainya ulekan kayak gini aja. Jadinya kerjanya tuh lumayan ribet dan lumayan lama sih sebenarnya ya. Cuman karena memang aku tuh pengen banget, ya udah nggak apa-apa. Nah, udah beres numbukin daun singkongnya, lanjut di sini tuh aku iris-iris untuk bunga kecombrang ya teman-teman. Ini bunga kecombrangnya juga mau aku tumbuk-tumbuk gitu ya. Nah, untuk kecombrang ini kalau di daerah kalian namanya itu apa teman-teman, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut di sini tuh aku tumbuk-tumbukin aja ya untuk bunga kecombrangnya ini. Kalau di tempat aku sih teman-teman di sini ya, dan juga di tempat kampung halaman aku, ini tuh bilangnya buah kincung ya teman-teman. Jadi itu bilangnya kincung gitu. Nah, kalau di sini kalau bahasa Indonesia itu kan kecombrang gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk tingkat kehalusannya juga tergantung selera aja. Kalau aku sih nggak terlalu halus ya. Pokoknya aku tumbuk-tumbuk kasar. Pokoknya asal pecah-pecah aja dia semuanya gitu ya. Nggak perlu yang terlalu halus. Lanjut aku tumbuk-tumbuk juga untuk cempokak atau rimbang atau terung pipitnya ya teman-teman. Nah, di sini aku juga nggak pakai terlalu banyak karena Pak suami itu sebenarnya nggak terlalu doyan ya sama rimbang. Kalau aku sih suka-suka aja teman-teman. Yang penting dia itu mateng gitu ya, nggak mentah. Kalau mentah aku kurang suka karena menurut aku rasanya itu agak kelat gitu ya. Sebenarnya pernah juga sih aku makan mentah, tapi kayaknya untuk sekarang ini aku nggak doyan teman-teman, udah nggak doyan lagi gitu ya. Dulu mah suka gitu ya dijadiin lalapan. Oke, bahan-bahan semuanya udah ready. Lanjut di sini aku masukin santan, dan di sini aku masukin cabai yang udah aku tumbuk. Tadi aku nggak record ya pas aku numbuk cabenya teman-teman karena kelupaan. Lanjut di sini aku masukin semua yang udah aku tumbuk tadi ya. Jadi kalau bikin daun ubi tumbuk ini tuh nggak perlu nunggu santannya itu tuh ini ya mendidih dulu ya teman-teman, langsung aja dimasukin di awal kayak gini juga nggak apa-apa. Terus tadi aku tambahin 1 batang serai. Di sini aku tuh nyalain apinya itu tuh nggak terlalu yang besar-besar banget ya teman-teman, pokoknya yang sedang aja. Terus di sini aku kasih untuk bumbu-bumbunya itu juga langsung aja kayak garam, terus juga micin, dan aku juga kasih sedikit roiko ya teman-teman. Jadi kalau untuk bumbu-bumbunya itu bisa disesuaikan aja sih dengan selera masing-masing. Dan di sini kalau misalnya bikin daun ubi tumbuk itu tidak pakai kunyit ya teman-teman. Kalau misalnya mau dikasih jahe sih boleh ya, tapi kalau kunyit itu enggak ya teman-teman, karena menurut aku kalau dikasih kunyit malah warnanya itu kurang menarik gitu ya, jadinya kan kuning. Nah, kalau aku tuh enaknya daun ubi tumbuk itu warnanya itu santannya itu kayak warna-warna hijau-hijaunya daun singkong itulah teman-teman. Cuman ya balik lagi lah ya ke selera masing-masing. Nah, itu di sana masih ada ya teman-teman sisaan santan di dalam teko aku di sana itu. Jadi nanti itu bakalan aku simpen ke dalam kulkas, aku masukin ke freezer ya. Nggak apa-apa sih beku. Jadi nanti kalau misalnya kapan-kapan mau dimasak itu kan bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya nggak ditaruh di freezer, biasanya dia itu bakalan cepat basinya gitu. Sambil nungguin gulanya itu mateng, aku juga sambil beberes ya pokoknya teman-teman. Di sini tuh aku cuman masaknya yang simple-simple aja kayak gini ya. Jadi ya kalau misalnya pas lagi semangat masak banyak menu ya aku masak banyak menu. Tapi kalau enggak ya udah kayak gini aja sih udah cukup menurut aku.
Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara aku di sini agak rada kedengeran aneh karena memang aku tuh masih sariawan teman-teman. Jadi agak perih sih sebenarnya di bawah ngomong gitu. Cuman ya kalau misalnya aku nggak dubbing, memoriku itu udah kepenuhan teman-teman. Jadi aku tuh harus dubbing biar nanti tuh bisa bikin video baru lagi. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Gulai tumbuk daun singkong, masya Allah ini tuh aromanya bener-bener jos banget. Ini dimakan sambal sama ini ya, sama ikan asin juga udah mantep sih sebenarnya teman-teman. Cuman ya di sini aku masaknya ini aja ya, karena sebenarnya menu yang lain tuh masih ada di bawah tudung saji itu masih ada gitu. Jadi ini tuh buat kayak tambahan doang gitu teman-teman. Ini tuh karena cabenya tadi tuh cuman sedikit, jadi ini anak-anak tuh juga bisa ikutan makan ya teman-teman. Karena memang kalau pedas-pedas sedikit mah anak-anak itu bisa ikutan makan gitu. Jadi aku nggak bikin lagi menu buat anak-anak. Kayak gini aja menu untuk hari ini. Jadi ini tuh bisa buat aku, pak suami sama anak-anak juga. Kalau si Twin itu memang ya teman-teman, aku tuh udah ngajarin mereka buat makan cabai itu ya, karena memang biar nanti tuh kalau misalnya mereka udah agak besaran dikit lagi itu tuh apa yang aku masak itu juga udah bisa sekalian buat menunya mereka gitu kan. Jadi nggak harus banyak-banyak lagi masak gitu kan, terus nggak berulang-ulang masak gitu. Jadi ya biar lebih simple aja kerjaan gitu ya. Ada nggak nih anak kalian yang mungkin samaan kayak Twin, dari kecil itu udah diajarin makan cabai? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, lanjut. Di sini tuh aku mau beresin untuk si rumput di samping rumah ini ya teman-teman. Masya Allah ya, kalau untuk rumput di samping ini tuh cepet banget suburnya teman-teman. Karena memang kalau udah hujan itu kayak rumput tuh cepet banget subur. Tapi ini tuh rumputnya tuh tipe yang gak keras gitu teman-teman. Jadi itu tuh mudah ya teman-teman buat dibersihin gitu. Dan di sini kalian jangan salfok ngelihat aku ya teman-teman, udah kayak ulat kepanasan gitu ya. Karena itu aku sambil ngobrol sama tetangga aku. Jadi sambil bersihin rumput, tetangga aku duduk di situ ya, sekalian aja sambil ngobrol gitu ya, biar nggak berasa juga. Rumputnya ini bakalan beres gitu ya teman-teman, nanti aku bersihin. Dan tadi itu tuh pak suami tuh lagi pergi keluar ya teman-teman, itu tuh mau pergi baca yasin ke rumah orang meninggal gitu ya. Pokoknya di sini kalau ada orang meninggal itu selama 7 hari berturut-turut ya teman-teman, itu baca yasin setiap setelah habis asar. Nah di sini pokoknya aku tuh bersih-bersihin rumput ini bener-bener kayak disemangat-semangatin ya teman-teman. Sebenarnya itu mah kalau dipikir-pikirin itu mager gitu ya. Terus juga tanganku itu sakit teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi gitu ya. Kalau nggak sekarang aku bersihin ya kapan lagi gitu kan. Takutnya nanti tuh malah tambah tambah lebat gitu rumputnya. Jadi malah tambah susah ngebersihinnya. Nah siapa nih diantara kalian yang untuk daerahnya itu atau dekat rumahnya itu tuh banyak tumbuhan yang rumput-rumputan juga ya teman-teman, boleh tulis di kolom komentar deh pokoknya ya. Nah di sana itu anak-anak itu lagi main sama anak tetanggaku ya teman-teman. Jadi mereka itu anteng banget, nggak ngerecokin. Dan kenapa di sini aku nggak ngajakin anak-anak juga buat sekalian main, karena memang tadi itu pas pak suami mandi, dia tuh sekalian ngajakin anak-anak mandi teman-teman. Jadi anak-anak itu udah mandi gitu. Makanya aku nggak bawa lagi buat turun ke tanah. Padahal tadi udah aku bilang ke pak suami nggak usah dimandiin dulu, karena aku mau ngajakin anak-anak gitu ya teman-teman buat main di luar. Sekalian aku bersih-bersih rumput. Cuman kata pak suami ya udahlah nggak apa-apa, biar dimandiin aja anak-anak, biar nanti setelah aku beresin rumput ini kerjaan aku tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi setelah beresin rumput aku tuh lanjut buat mandi juga dan nggak mikirin anak-anak yang belum mandi lagi kayak gitu. Ada nggak sih teman-teman dari kalian itu yang suaminya itu tuh kayak kayak jarang banget gitu yang bantuin masalah ini ya teman-teman, mandiin anak-anak gitu. Karena memang ada juga ya teman-teman yang suami-suami itu tuh dia kayak kurang bisa gitu ya teman-teman ngurusin anak-anak, kayak mandiin, kayak pakein baju itu kurang ada yang bisa. Kalau misalnya ada yang kayak gitu boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau pak suami itu sih teman-teman semenjak anak-anak ini udah agak besaran gitu sering banget ngebantuin aku. Tapi kalau pas bayi dulu dia malah nggak berani ya. Jangankan buat mandiin anak-anak teman-teman, buat ngegendong aja itu tuh kayak pak suami itu takut-takut gitu teman-teman pas anak-anak itu masih bayi. Tapi karena memang aku nggak ada yang bantuin gitu ya teman-teman, jadi aku dulu pas mandiin anak-anak pas bayi itu ya aku sendiri gitu ya. Aku nggak bisa nungguin orang jalan ke rumah dulu baru nanti tuh aku minta mandiin, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi aku berani-beraniin lah aku itu mandiin anak-anak dulu. Nah di sini tuh pokoknya aku bersih-bersihin rumputnya ini tuh tinggal di area ini ya teman-teman, karena di area depan sama yang dekat bunga-bunga itu kan kemarin udah aku beresin gitu ya. Jadi sekarang tinggal di bagian ini nih yang aku beresin.
Nah, sebelum aku sapu untuk rumput-rumputnya, di sini aku juga buat ini ya teman-teman, motong-motongin ya, motong-motongin untuk si tunas-tunas dari jeruk, karena ini tuh kelihatan apa ya, kelihatan berantakan gitulah teman-teman di bagian bawahnya. Jadinya di sini tuh aku bersih-bersihin gitu ya untuk si tunas-tunasnya yang menurut aku tuh ngeganggu gitu ya teman-teman. Jadi aku bersihin dulu semuanya, jadi nanti tuh terakhir baru sekalian aja dibersihin. Nah, jeruk aku ini tuh ya teman-teman, alhamdulillah itu selalu berbuah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya para tetangga itu pada datang minta jeruk, itu tuh memang aku selalu kasih ya teman-teman, karena menurut aku ya jeruk doang ngapain dipelit-pelitin gitu kan. Selagi masih ada buahnya dan bisa dipakai bersama-sama ya nggak apa-apa gitu kan. Semoga aja gitu ya teman-teman, dengan banyaknya orang yang ngambil jeruk ini, buah jeruk ini juga semakin lebat kayak gitu. Jadinya setidaknya aku dan tetangga-tetangga itu pada nggak beli jeruk lagi di pasar gitu kan, pakai jeruk yang dekat rumah aku ini aja. Jeruk kaki aku ini tuh bener-bener bagus ya teman-teman, dia itu tuh airnya itu banyak gitu loh. Jadi kadang ngambil yang satu aja itu kayak udah banyak banget airnya gitu loh teman-teman. Pokoknya bagus banget sih menurut aku jeruknya ini. Cuman ya gitu deh teman-teman, terkadang itu tuh jeruknya tuh suka banyak yang busuk gitu ya, yang kuning-kuning di batang, karena ditusuk sama kumbang-kumbang atau sama serangga-serangga gitu. Nah, di sini langsung aja aku buang-buangin untuk si ranting-ranting yang tadi udah aku potongin, aku buang ke belakang yang besar-besar, dan yang kecil-kecilnya aku buangnya di dekat sini aja lah ya. Karena ini kan juga kecil-kecil banget ya teman-teman. Terus juga ini lumayan banyak yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil ini bolak-balik aku ngantarin ke belakang itu rasanya kayak jauh dan capek gitu bolak-balik kan. Jadi ya udahlah, di sini aku simpennya, maksudnya aku tumpuknya di sini aja karena kebetulan itu juga tempat sampah. Oke, di sini lanjut aku tuh bersihin untuk si rumput-rumput yang tadi udah aku bersihin ya teman-teman. Pokoknya di sini aku sapu-sapu, dan ini tuh banyak tanahnya teman-teman. Jadi nggak kuat ya sama sapunya ini tuh kalau misalnya langsung disapuin semuanya. Jadi aku buang-buangin kayak gini ya teman-teman. Aku buang-buang kayak gini, aku masukin ke dalam sapunya gini. Jadi sapu ini tuh serbaguna ya teman-teman. Bisa juga dipakai buat nyapu dan bisa juga dipakai buat buang sampah kayak gini. Jadi kelihatan lebih bersih ya teman-teman untuk lingkungan rumah aku semenjak rumputnya ini tuh dibersihin. Karena memang kalau misalnya rumah kita itu tuh sederhana, usahakan sekelilingnya itu bersih gitu. Jadi setidaknya masih ada kesan yang baik kalau misalnya orang ngelihatnya gitu. Ini udahlah rumah itu tuh nggak bagus-bagus amat, halamannya jorok gitu ya. Gimana kalau misalnya ada tamu yang datang itu mandangnya gimana gitu kan. Jadi ya di sini tuh harus semangat buat bersih-bersihin rumah ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin juga rumahnya itu banyak rumputnya, ayo semangat buat dibersihkan. Oke, ini dia udah bersih dan udah rapi ya teman-teman. Untuk area di samping ini udah nggak ada lagi rumput-rumputnya. Alhamdulillah, pokoknya udah kinclong dan udah enak ya buat dipandang lagi. Oke, tadi tuh setelah aku bersih-bersih rumput itu aku lanjut istirahat sebentar dan udah cuci kaki, cuci tangan juga. Dan di sini tuh udah lumayan sore banget. Aku tuh mau ngangkatin jemuran aku karena ini tuh alhamdulillah seharian itu nggak ada hujan ya teman-teman. Jadi pakaian-pakaianku ini tuh bener-bener kering dengan sempurna ya. Jadi masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya di sini tuh udah pada kering semuanya. Oke, berlanjut lagi kegiatan aku sebelum aku mandi. Di sini tuh aku mau nyuci piring ya. Jadi aku tuh seneng ya teman-teman kalau misalnya sebelum aku mandi kerjaan itu tuh udah beres gitu. Makanya di sini aku tuh usahain dulu lah buat nyuci piring, baru nanti setelah kerjaanku ini semuanya beres aku tuh tinggal mandi dan tinggal istirahat aja gitu. Di sini aku juga nyalain lampu ya karena memang ini tuh udah lumayan sore, dan pas aku tag video itu kalau nggak dinyalain lampu itu rada gelap teman-teman. Makanya aku tuh nyalain aja lah lampunya biar di video itu kelihatan lebih terang. Jangan heran ya teman-teman dengan cucian piringku yang selalu banyak, karena kan aku itu nyuci piring itu dalam sehari kan cuma sekali gitu ya. Jadi ya wajar banget lah gitu kalau cucian piringku itu tuh kelihatannya selalu banyak. Tapi ya di sini tuh aku usahain ya teman-teman buat setiap hari itu memang nyuci piring. Kecuali kalau misalnya sehari itu tuh aku belum nyuci piring dan aku tuh lagi nggak enak badan, terus bener-bener kayak nggak enak badan banget gitu ya. Biasanya kadang aku nggak nyuci piring, biasanya keesokan paginya baru aku nyuci piring. Pokoknya ya disesuaiin aja sih teman-teman dengan kegiatan dan dengan kesanggupan badan gitu ya. Kalau misalnya dirasa nggak bisa gitu, dirasa capek, ya udah istirahat, nggak usah maksa gitu kan. Toh juga aku kan tinggalnya di rumah aku sendiri ya teman-teman, nggak tinggalnya tuh nggak bergabung-gabung dengan orang lain.
Jadi nggak ada juga yang bakalan protes kalau misalnya aku nggak nyuci piring gitu ya. Kalau misalnya Pak suami juga kadang itu kalau misalnya memang aku dilihat nih itu aku lagi sakit, dia nggak protes sih teman-teman. Bahkan keseringannya itu tuh dia ngebantuin aku. Cuman karena memang Pak suami itu posisinya sekarang itu tuh lagi banyak banget acaranya gitu ya, pergi wiritan, terus juga pergi habis maghrib itu mau ini ya ada acara yasinan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh pasti Pak suami tuh nggak bakalan bisa ngebantuin gitu. Makanya udah di sini aku cuci piring aja. Kalau misalnya tadi nggak sempet, harusnya ini besok pagi aja aku cuci juga nggak apa-apa sih ya. Cuman aku ngerasa masih sempat, ya udah aku beresin dulu lah untuk hari ini. Alhamdulillah cucian piring udah beres ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.